Sekalian rekan-rekan bisa memperbaiki duduknya, saya akan breakdown ataupun menyebutkan bahwa kegiatan hari ini kita akan membahas tentang tema The Power of Lung. Bahasa Sunda nama atau bahasa Indonesia itu kekuatan yang ada pada paru-paru kita itu seperti apa. Bahasannya kita akan dibagi menjadi 3 sesi, di mana kita akan membahas materi oleh 2 guru besar kita, dan nanti kita akan mendengar closing statement ataupun pernyataan terakhir untuk menutup segala kegiatan ini nanti oleh Aledi di sesi kedua. Jadi mohon rekan-rekan selama sesi berlangsung untuk menyiapkan posisi terbaiknya untuk mendengarkan, karena saya sudah datang jauh-jauh, datang semoga asal kumaha gitu ya kesannya. Oke. Sebelum mulai kita akan mendengarkan dulu pembukaan dari Aang Kos untuk membuka acara ini. Waktu dan tempat mangga dipersilakan untuk membuka acara ini. Pembukaannya. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir di tempat ini di acara seminar Pak Kidulang Mangga sama Dangyang Agung Hodam. Mudah-mudahan di tempat ini, tempat baru ini, semua mungkin dari Pak Kidulang, dari Hodam juga baru pertama di sini, jadi suasana baru rekan-rekannya. Mudah-mudahan dari sekarang ke depan rekan-rekan semua bisa punya kemampuan dari sini rekan-rekan, karena banyak guru-guru ya yang luar biasa di sini ya rekan-rekan. Dan tak lupa juga terima kasih buat penggagas yang Gus Musrafi, Buya Agus Muslim, walaupun beliau tidak hadir tapi madamnya hadir kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada Ang Edi yang membuat orang-orang biasa menjadi luar biasa, yang tidak henti-hentinya tidak mengenang lelah, capek rekan-rekan membuat event-event yang luar biasa untuk bagaimana kita supaya maju rekan-rekan. Ada sekarang di YouTube, tinggal nonton rekan-rekan untuk menambah wawasan kita semua ya. Dan tak lupa juga untuk rekan-rekan ketua koordinat Pak Kidulang Manunggal, Ang Ogi beserta Ibu, selamat datang ya sini. Tak lupa juga untuk Ang Wahyu dari KJP bersama Ibu, bersama rekan-rekan. Kepada rekan-rekan semua di sini rekan-rekan. Ini seminar ini rekan-rekan 12 kali ketemuan, jangan tinggi rekan-rekan. Kenapa? Karena meridian 12 meridian. Kalau rekan-rekan tidak memenuhi sampai 12 meridian, berarti rekan-rekan tidak lagi jalan. Lalu lagi jalan di rumah. Nah, makanya rekan-rekan di sini kalau bisa rekan-rekan semua jangan putus selama 12 kali ketemuan. Ya. Dengan tiket produk 4 produk. Hayang beungar 4 produknya. Kawayankeun batur mah yang beungar teh nyulutkeun ini bapana. Kawayankeun di JM kok 4 produk kurang bisa beungar, demi Allah cacat aman mun teu beungar.
Benar mudah rekan-rekan. Di GM itu paling mudah, usaha paling mudah rekan-rekan ya. Situasi sulit seperti sekarang, saya sering mungkin rekan-rekan sering yang di lapangan ketika sulitnya mereka itu untuk mendapatkan uang rekan-rekan. Sampai di lampu merah banyak orang sekarang pakai badut. Itu pernah saya merasakan rekan-rekan panas bukan main 5 menit. Saya ngajaran centeng marebuan sok make saya gitu, ternyata panas rekan-rekan. Kabayangkeun orang lain dengan uang 10-20 sampai seperti itu rekan-rekan. Makanya rekan-rekan di sini rekan-rekan udah tepat waktunya rekan yang mulai. Makanya mulai sekarang ke depan mari kita sama-sama di sini membangun GM kebesaran lebih baik lagi. Rekan-rekan jangan melihat kaca spionnya aja. Eta mah saeutik kaca spion mah. Saya harus melihat ke kaca depan. Bagaimana sekarang kita ini ke depannya harus bagaimana rekan-rekan. Ya. Mulai itu ya rekan-rekan. Sekarang ini dibuka dan saya sekian berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasanya pas sambutannya. Kalau sekarang capek-capek mikir anu di tukang yang penting aya orang nyawang anu aya di hadapan urang. Naon di hadapan urang teh? Impian. Ya, tuh impian sebutkeun tuh. Naon di hadapan urang teh? Nah, gitu tuh. Sekali di Gusmus rasa jasa. Ah, ini jadi melotot dulu. Gusmus rasa jasa. Nah, gitu tuh. Oke, nyawang kana waktu tinggal latih lah kurang sambut lah. Materi dibagi dua. Masalah The Power of Room ini dibagi menjadi dua pemateri. Materi yang pertama akan dikupas tuntas oleh master yang luar biasa. Asik. Nah, tidak apa-apa kan ya. Master yang luar biasa. Master Wahyu Maulana, SPDM-nya asik. Waktu dan tempat dipersilakan. Semuanya berjoget berdiri. Tangan-tangannya. Mana suaranya? Katakan say hi. Halo. Gusmus rasa jasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya luar biasa. Asik-asik. Ya. Mana suaranya? Terima kasih Bapak Operator yang sangat luar biasa. Karena ini bukan lagu idaman saya ya. Jadi saya bingung untuk menggeolnya gitu. Tapi kalau tadi ada request mau lagu apa ya saya akan sodorkan. Saya biasanya kalau setiap koordinasi sering pakai lagunya band Armada. Pergi pagi pulang bawa uang. Ya, sama seperti kita yang ada di sini. Setuju nggak? Kita pergi dari rumah mendapatkan ilmu supaya menghasilkan uang. Setuju? Mana yang pengen uang banyak? Nah ini rekan-rekan ya, luar biasa momentum pada kesempatan kali ini di seminar perdana ya Pak Kidulan Manunggal beserta Danian Hodam, luar biasa. Oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut buku Lanang Jagat Pak Kidulan, asik, yang menjawab salamnya biasa-biasa dan tidak dengan antusias, saya pastikan dan saya jamin isi dompetnya juga pasti biasa-biasa. Makanya menjawab salam itu harus dengan semangat, dengan penuh keyakinan, karena itu adalah doa untuk kita semua. Setuju? Oke siap, saya akan coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ya.
Nah ini rekan-rekan mungkin salah satu hal yang perlu kita singkapi dan perlu kita juga mengedukasi, karena salam itu adalah doa untuk kita semuanya. Dengan kita berdoa, kita bisa melancarkan atau mempermudah segala proses, yaitu hubungannya hablum minallah, dan ini harus kita lakukan dengan konteksnya senandung harap. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia dari seminar Gusmus Raksa Jasad di seminar Ngabumi The Power of the Loom ya. Dari tadi udah sampaikan, saya ucapkan terima kasih juga kepada MC yang sangat luar biasa, cetar membahana ya, anu panghulungna di dian dinten ayeuna eta MC ya. Sabab tanpa MC kita tidak akan berjalan ya, luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru besar Pak Kidolan Manunggal, uswah saya, sahabat saya, kakak saya, dan seperjuangan saya ya, mulai dari main kaleci ya sampai main perempuan. Biasanya ngerapi asik. Saya ditemukan untuk Kang Yogi Trimurdiani. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman saya ya, yang jauh di alam bawah sadar ya, di alam peteng, di alam yang sangat tidak terpental dengan logika gitu kan. Beliau sering berbicara dengan bisik-bisik goib ya. Tepuk tangan untuk Master Hodam yaitu Angkos Kosasi, luar biasa. Dan lupa mungkin saya ucapkan kepada semua grid, semua orang-orang yang pada hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang hebat dan bisa membuktikan hasil karya sebuah impian dari keilmuan Gusmus Terapi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, materi tentang loom ya tadi sudah disampaikan oleh MC ya. Ini sangat luar biasa. Ayo loom teh naon? Lain loom lain, ayo loomkan duit nanti tewaknya. Nah ini rekan-rekan materi dengan konsep yaitu organ rupa-rupa, paru. Tadi sudah disampaikan sedikit sama Angkos bagaimana caranya kita itu harus mengamankan yang namanya 12 kali pertemuan, yaitu dengan 12 organ. Nah ini yang akan menjadi ketika organ yang 12 itu fungsional, maka hasilnya kita akan sehat dan menyehatkan. Karena ingat rekan-rekan, secara pasti alam dan pasti budaya ada yang disebut dengan organ lung atau paru-paru itu adalah secara konsep budayanya itu adalah edukasi. Tepuk tangan dulu untuk ilmu. Jadi ada kalimat yang namanya ilmu itu long life is education. Ya. Long life is education. Jadi carilah ilmu sampai akhir hayat. Nah ini yang menjadi pembelajaran kita. Makanya teman-teman bukan sombong, saya kemarin sudah menyelesaikan S2 rekan-rekan. Betul rekan-rekan. Karena saya mendengar pepatah mengatakan seperti ini, dengan ilmu hidup kita menjadi mudah, dengan agama hidup kita menjadi terarah, dan dengan seni hidup kita menjadi ya. Makanya kita sering kalah dengan orang-orang yang ada di India. Erek sedih, erek senang, acak-acak. Nah ini yang menjadi pembelajaran kita, bagaimana caranya supaya kita itu bisa bahagia dalam setiap kondisi. Teboga duit, serinya. Tadi itu ada terbeli, kudu ngajuin pabrik pack soda yang serimanya cukup dengan 7.000 rupiah ngagosok untuk kacai seri. Nah, apalagi kalau dengan kita itu bahagianya itu banyak uang. Terus kita dalam keadaan sehat walafiat, komodi jaringanna loba, omsetna gede, apa yang terimpianna jarara jadi, hingga kita mempunyai yang disebut dengan aktualisasi diri. Ya, makanya konteks dalam keilmuan GM itu kita itu akan selalu bernilai, berharga dan bermartabat. Nah itu adalah. Nah, oke, supaya dengan kolong tinggal waktu ya
santuy aja ya. Soalnya kalau nggak santuy rekan-rekan pasti tegang, bingung untuk laki-laki kalau tegang. Ya. Karena ini forumnya forum apa? Forum banyak orang. Kalau tegangnya di kamar nggak jadi masalah, tinggal paksa. Nah, ini rekan-rekan, ini ada salah satu organ paru-paru. Rekan-rekan pernah mendengar yang namanya inspirasi dan ekspirasi, yaitu inspirasi menghirup dan ekspirasi itu adalah mengeluarkan. Itu adalah tugas pokok yang disebut dengan organ paru-paru. Ya, tadi ya, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, rekan-rekan mengenal menghirup itu dari mana? Dari hidung. Ya, dari hidung masuk ke rongga hidung. Disebut ada sinusitis. Di situ ada bulu-bulu halus. Ya, saliva kalau nggak saya. Kalau nggak salah, ya kalau nggak salah masih benar gitunya. Terus masuk ke faringitis. Terus masuk di sini ada disebut dengan bronchus. Terus masuk ke bronchus. Terus terakhir ada di alveolus. Dan tukang menjar bisa jabatin gitu ya. Ya. Jadi betul rekan-rekan nggak usah minder. Walaupun kita nggak sama seperti Ogi sekolah D3 keperawatan, tetapi di GM ini kita itu betul-betul keilmuannya itu diperhatikan. Ya, tinggal rekan-rekan bertahan di dalam tujuan, bertahan di dalam tantangan, teguh pada tujuan, bertahan di dalam tantangan. Itu aja yang rekan-rekan. Nah ini gambar organ paru-paru. Nah ini rekan-rekan berbicara organ paru-paru. Ya, kalau rekan-rekan tahu nggak paru-paru sendiri, tahu nggak? Tahu? Enggak. Yang ginjal atau udah cari belek. Ya. Lalu lebih belek pada apa? Nah ini organ paru-paru ya. Next. Nah ini rekan-rekan definisi dan fungsi organ paru-paru. Ya, dibacain ya. Ya, ini paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengolah udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Rekan-rekan tahu mungkin di dalam paru-paru itu ada korelasi dengan organ jantung, yaitu tujuannya untuk mengolah darah yang kotor menjadi darah yang bersih. Itu biasanya perpaduan udara dengan darah itu ada yang disebut dengan selaput kapiler. Ya, di kapiler itu terjadinya yang disebut dengan pertukaran antara O2 dengan darah yang bersih, hasil dari metakorposa di organ jantung tersebut. Ya, mungkin salah. Nah ini berikut beberapa bagian dari organ jantung. Satu ada pleura. Anatomi paru pada pertama yang akan kita bahas adalah pleura, adalah membran atau selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Jadi di paru-paru itu, paru-paru kita semua itu dilapisi dengan membran. Yang biasanya ketika membrannya itu bermasalah, biasanya sering terjadi engap atau sesak di dada karena selaput membrannya itu terjadinya kerusakan atau bocor. Nah seperti itu. Nah seperti lapisan ini mengeluarkan cairan penyerap fluid ya, yang disebut dengan cairan serus. Fungsinya untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat pengembangan dan berkontraksi saat bernapas. Nah ini ya, kalau rekan-rekan berbicara artikel ini sangat mudah sekali, tinggal buka Google ya, tinggal di searching. Cuman sekarang kadang-kadang fasilitas atau manfaat yang disebut era digitalisasi kadang-kadang sulit kita itu untuk memanfaatkannya. Makanya saya mengajak kepada rekan-rekan semuanya, manfaatkanlah yang disebut dengan era digitalisasi ini supaya kita itu kaya dengan keilmuan, kaya dengan pengetahuan. Karena begitu kita banyak tahu, banyak ilmu, insya Allah kita akan banyak solusi dari setiap permasalahannya. Seperti itu rekan-rekan. Nah ini rekan-rekan ya, ada yang disebut bronchus atau bronchi. Bronchusnya dan di ya, antara membuka antara paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Nah biasanya paru-paru sebelah kiri itu agak kecil karena itu ada dengan dudukan yang disebut dengan organ jantung. Nah itu rekan-rekan. Bronchus adalah cabang batang tenggorokan,
yang terletak setelah tenggorokan atau trakea ya. Sebelum paru-paru bronkus merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Nah ini ya, ini bronkus. Nah ini ya, jadi yang membuka cabang paru-paru supaya dua-duanya itu bisa berfungsi secara maksimal. Ketika paru-parunya sehat, maka tubuhnya juga akan sehat. Karena kandungan O2 yang diambil dari sekitar kita, apalagi misalkan di pagi hari sampai sore hari, ketika kita bisa mengambil oksigen, apalagi oksigen itu kita itu tidak boleh jauh dengan yang namanya tumbuhan, karena tumbuhan membutuhkan karbon dioksida, kita membutuhkan oksigen. Karena begitu tumbuhan itu menarik karbon dioksida, mengeluarkan oksigen, nah kita menarik oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Makanya harus simbiosis dan mutualisme, saling keterkaitan, saling ketergantungan, akhirnya menjadi konsep kal jasadi wahid. Seperti itu kan. Selain sebagai jalur masuk dan keluar udara, bronkus juga berfungsi mencegah infeksi atau radang. Infeksi itu seperti radang. Nah, hal ini dikarenakan bronkus dilapisi oleh berbagai jenis sel. Nah, termasuk sel yang bersilia atau berambut ya, terus dan berlendir. Sel-sel inilah yang nantinya menjebak bakteri pembawa penyakit untuk tidak masuk ke dalam paru-paru. Makanya sangat beruntung sekali ya rekan-rekan ada bulu hidungnya ya. Makanya kalau konsep sekarang berbicara COVID-19 itu tergantung dari sugestibilitas kita. Ketika kita berpikirnya positif, maka autoimun kita akan positif. Tapi ketika kita banyak ketakutan, makanya kita belajar tentang rasa jasad dan rasa jiwa. Maka itu yang terjadi pada diri kita. Makanya dengan konsep ilmu, dengan konsep paru-paru, kita akan lebih paham dan lebih mengetahui bagaimana menyikapi bahwa kita itu harus sehat dan saling menyehatkan. Oke, next. Di sini ada bronchus, nah ini atau bronchus ya. Setiap bronchus utama membelah atau bercabang menjadi bronchus yang lebih kecilnya memiliki kelenjar kecil dan tulang rawan di dindingnya. Ya, bronchus yang lebih kecil ini akhirnya membelah menjadi tabung yang lebih kecil lagi yang disebut dengan bronchus. Bronchus adalah cabang terkecil dari bronchus yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan. Bronchus itu berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronchus ke alveoli atau alveolus. Selain itu, bronchus itu juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas secara berlangsung. Nah, ini salah satunya ya. Makanya di dalam kedap ruangan ini rekan-rekan harus bisa menjaga dan menghemat napasnya. Karena semakin kita itu ditutup ya ruangannya, secara otomatis yang namanya oksigen ini akan semakin berkurang. Makanya ketika kita melaksanakan koordinasi atau kita melaksanakan pertemuan di dalam ruangan, tolong hemat energi atau hemat kadar oksigen. Karena kita semakin bisa mengolah oksigen kita, justru tubuh kita akan semakin kuat dan semakin sehat. Ya, jadi rumah di ruangan, tarik nafas, satakar kebak. Masalahnya balik keluar tina mulut, keluar tina bujur. Nah itu yang terjadi. Lalu keluar tina bujur, saya akan bayang oksidasi atau karbon dioksida, kita hirup lagi. Makanya terjadilah yang namanya itu terjadinya infeksi. Karena bukan oksigen yang kita ambil, melainkan karbon dioksida hasil dari oksidasi, yaitu bro. Next. Jadi lihat. Bukan gitu lah. Sekolah detiru. Yang keempat yang disebut dengan alveoli atau alveolus, bagian dari anatomi. Nah ini rekan-rekan bentuk gambarnya itu kayak butiran debu, butir ya, seperti knob ya. Karena itu apa? Knob lauk ya. Kalau Taheni bilang knob Taheni. Iya. Sel telur bisa dibilang seperti itu. Karena ini bagian dari anatomi paru-paru satu ini merupakan kelompok terkecil
Berarti di paru-paru ada yang paling kecil, dan ini yang menjadi side effect. Orang bisa terjadi yang namanya TBC, orang yang terjadi gangguan ISPA, orang yang terjadi misalkan kekurangan oksigen, itu diakibatkan dari alveoli ini atau organ alveolus ini. Makanya hati-hati rekan-rekan ya, bagi perokok seperti saya ya, makanya harus dipakai kalung pendannya. Ya. Ketika kita memakai kalung pendan, kenapa rekan-rekan? Karena yang namanya kalung pendan itu adalah kadar oksigen paling tinggi. Tujuannya untuk menyetabilkan. Makanya punten, kalung pendan bukan untuk aksi, ya, tetapi untuk menjaga diri kita supaya oksigen paru-paru dan jantung kita itu lebih sehat. Seperti itu. Jadi muatan darah yang disalurkan ke seluruh bagian tubuh itu mengandung oksigen. Oke. Alveoli atau alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronchus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu karbon dioksida itu yang merupakan produk limbah dari sel-sel tubuh mengalir dari darah ke alveoli atau alveolus untuk dihembuskan keluar. Pertukaran gas ini terjadi melalui dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Ya, makanya kalau rekan-rekan terjadi udin, ya udin, itu efeknya biasanya keluhannya di organ jantung dan paru, lebih cenderungnya ke organ paru-paru. Makanya ini yang rekan-rekan perlu rekan-rekan lakukan. Makanya saya sering melakukan ketika rekan-rekan bangun pagi itu untuk mengaktifkan organ paru-paru, biasakan tarik nafas dengan membuka rongga tangan hingga melebar. Karena tujuannya untuk meregangkan organ paru-paru. Ketika organ paru-paru ini meregang, otomatis yang namanya organ-organ yang ada di dalam paru-paru tersebut itu akan regang dan ketarik dan akan berjalan normal. Makanya saya arahkan kepada PDA yang mempunyai keluhan ISPA atau TBC itu sering melakukan gerakan seperti ini, membuka tangan sambil menghirup udara, mengeluarkan karbon dioksida. Apalagi seperti kita yang kaum udu dia, ya, ahli hisab, ya, udu dia dan ahli hisab itu harus dilakukan. Bukan berarti yang tidak merokok itu tidak dilakukan. Justru hal yang paling fatal itu orang yang tidak merokok, karena mereka itu adalah perokok pasif, ya. Makanya itu yang keluhan yang paling berat itu perokok pasif. Makanya sama-sama lah kita merokok. Nah ini rekan-rekan, next. Ini rekan-rekan cara kerja organ paru-paru. Nah, setiap kali menghirup nafas, udara memenuhi sebagian besar dari jutaan alveoli. Oksigen bergerak dari alveoli ke darah melalui kapiler atau pembuluh darah kecil yang melapisi dinding alveoli. Oksigen diambil oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Darah kaya oksigen ini mengalir kembali ke jantung yang memompanya melalui arteri ke jaringan, kemudian disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Dalam kapiler kecil jaringan tubuh, oksigen dari hemoglobin bergerak ke dalam sel. Karbon dioksida bergerak keluar dari sel ke dalam kapiler. Darah kaya karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena porta, ya. Terus dari jantung darah ini dipompa ke paru-paru di mana karbon dioksida masuk ke alveoli untuk dihembuskan lagi ke luar. Itu adalah salah satu proses terjadinya intake dan outtake. Intake atau inspirasi dan ekspirasi, menghirup dan menghembuskan. Itu adalah proses secara ilmiah. Ya, makanya ketika rekan-rekan melakukan itu setiap hari dan melakukan, makanya banyak orang yang kalau misalkan orang-orang rekan-rekan pernah mendengar ada yang belajar tentang teknik ilmu tenaga dalam. Betul, setuju? Ya, berarti itu bagaimana caranya mengolah napas yang ada di dalam tubuh. Semakin terkumpul napas yang sangat positif, maka kita akan mengeluarkan efek yang sangat positif. Nah, mungkin seperti itu. Next. Ini berlambang organ paru-paru. Dalam 5 aspek kehidupan, paru-paru dikorelasikan dengan aspek edukasi. Nah ini rekan-rekan, makanya jangan pernah berhenti rekan-rekan itu untuk mencari ilmu.
Ya, walaupun dalam satu ayat mengatakan carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Berarti ilmu ini sangat butuh sekali. Ya, seperti ilmu copet butuh nggak? Sangat butuh rekan-rekan. Bukan berarti kita harus menjadi seorang copet, tapi bagaimana caranya tahu bahwa seorang copet akan melakukan aksinya itu seperti apa. Jadi kita bisa antisipasi, ya. Pelambang Warung Paru-Paru adalah Yayasan Nur Sunda GM, merupakan wadah sekaligus fasilitas dalam menyalurkan ilmu kepada setiap anggotanya. Nah ini ya, makanya kita itu di dalam yayasan itu adalah wadah ilmu. Di situ adalah pertukaran antara intake dan output atau inspirasi dan ekspirasi. Dalam Yayasan Nur Sunda setiap anggota dibekali program positif dengan maksudnya untuk pembekalan keilmuan teknis juga mental agar anggota menjadi pribadi yang positif. 2. Menetralisir hal-hal atau mental yang negatif yang dapat mengganggu anggota dalam mengemban keilmuannya. Hal-hal ini sama hal dengan fungsi paru-paru, menghirup oksigen hal yang positif dan mengeluarkan karbon dioksida hal yang negatif dari tubuh atau pikiran kita. Makanya semakin kaya ilmu berarti kita harus semakin positif. Bagaimanapun caranya menyikapinya dan menerimanya, lakukan dari hal-hal yang positif. Ketika tubuh kita mau sehat, ketika kita berpikir positif, maka liver kita juga akan lebih positif. Maka keseluruhan tubuh kita, terutama rekan-rekan yang hadir di sini, akan kembali sehat. Luar biasa. Oke, mungkin sedikit materi yang tadi sudah disampaikan dari organ paru-paru, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, terutama yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jikalau banyak kekurangan, itu semata-mata kebodohan dari saya, dan kelebihannya itu adalah keberkahan dari sumber keilmuan Gusmus Raksajasa. Gusmus Raksajasa. Gusmus Raksajasa. Terima kasih. Saya Wahyuwana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Masih sharing hal artinya maunya itu karek dari setengah jam lalu maunya di setahun dari yang apa namanya itu istilah lulus yang oksigenasi senakan tadi kan setelah dibahas bahwa paru-paru itu berhubungan atau erat kaitannya dengan yang namanya oksigen. Kita tarik nafas yang lalu dulu sama-sama 1 2 3 tarik nafas. Wah, oke. Nih cenghar deh ya tuh namanya lebarnya datang ke cenghar itunya. Hai. Oke, terima kasih. Nah, materi pertama udah disampaikan. Kita lanjut ke materi kedua, di mana kita akan berdarah asik bahasa Sunda kurang pungkas isi aspek dari lung ini atau paru-paru ini dari segi budaya. Tidak lama-lama lagi kita sambut asik. Siap ganti laguna itu meh joget heula tuh. Isi teu disangkana eta teu kong kali kong heula ya. Aya laguna ya. Siap. Kita sambut bersama-sama yaitu Aang Yogi Trimurtiani. Ya, terima kasih rekan-rekan
Assalamualaikum. Udah enggak. Pasti ada kawan assalamualaikum. Salam atuh, salam. Nah, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kamu kasep. Kalem pe kalem. Tau kasih ini dalam gitu. Kalem atuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'da. Alhamdulillah rekan-rekan, hari ini di tempat yang baru ini yang lumayan panas ya, karena kipasnya terlalu kecil. Nanti saya akan ajukan untuk dipasang AC, setuju nggak? Ya. Biar rekan-rekan lebih nyaman gitu. Mudah-mudahan tidak jadi belajar, tapi kita tidur. Tiba. Oke, saya ingin menyapa dulu nih suaranya yang paling dahsyat dari Dangyang Hodam. Nah, ketemu yang kurangan. Tidak 3.000. Dan saya ingin mendengar suara yang paling dahsyat lagi. Kenapa ini terpisah-pisah? Ya, ada blok Kodam sebelah sini, Pak Kidlan sebelah sini, brokoli sebelah. Harusnya kita bersatu, satu bangku, dua orang. Iya. Preman di mana? Pelan. Ya. Saya ingin mendengar suara dari bagi dulu. Tepuk tangan buat kita semua. Rekan-rekan, ini terlalu kecil ruangan ini ya buat kita semua. Karena kalau dibawa pasukan kita semua nih ke sini ya, dari Budeis saja, Budeis itu punya jaringan 250K. Sekarang udah nggak pakai ribu K. Kan kita ngopi di sebelah 15 K, 25. Nah, itu OK namanya. Oke, rekan-rekan, lanjut dari materi Ang Wahyu yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ang Wahyu. Materi tentang masalah paru-paru. Gak bosen-bosennya dan tension juga. Saya yakin rekan-rekan tidak semua hafal juga. Paru-paru secara pasti alam atau secara anatomi fisiologi tadi sudah dibahas oleh Master Wahyu. SPDMM tadi disebutkan masalah, walaupun saya nggak sekolah D3 katanya itu, tapi sekolah S2 loh gitu. Ajak ribut juga deh. Tegas, ngomongnya tegas. Masuk ke HP punya awal. Saya sudah pesan tadi. Es campur. Dalam konsep untuk mencapai impian ada teori kebutuhan Maslow. Ini sering sekali kita bahas ya. Teori Maslow itu, namun dalam konstruksi jasa, konsep kebutuhan didasarkan pada 5 aspek kehidupan yang disebut teori kebutuhan 5. Yang satu adalah, kalau di teori Maslow itu ada rasa aman, rasa nyaman, kebutuhan biologi
psikologis, cinta kasih, ya, kemudian kebutuhan sandang, pangan, papan dan lain-lain, sampai tingkat tertingginya itu kebutuhan aktualisasi di diri. Kalau di GM dikenal dengan aspek identitas sosial. Ya. Yang kedua adalah ilmu dan edukasi. Yang ketiga adalah finansial ataupun uang ini ya. Yang keempat adalah imunitas atau kesehatan. Yang keempat adalah iman atau spiritual. Yang itu erat hubungannya dengan 5 organ yang ada di GM. Ya, identitas atau sosial berhubungan dengan PGRJ. PGRJ itu adalah organisasi yang mewadahi kita semua sebagai anggotanya untuk bagaimana bisa aman, nyaman, tentram melakukan setiap kegiatan terapi dimanapun rekan-rekan. Kemudian ilmu berhubungan dengan edukasi, kita difasilitasi oleh Yayasan Nur Sunda Gusmus. Yayasan Nur Sunda GM ini sebagai fasilitator untuk kita semua menyediakan program yang namanya pendidikan basic, advance, profesional, master. Ya, dan kita juga sudah ada sebagai legal aspek untuk menyatakan kredibilitas kita sebagai seorang terapis adalah lembaga sertifikasi profesi atau dikenal dengan LSP yang langsung di bawah naungan BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang ketiga adalah finansial. Ya, ini berhubungan erat dengan yang namanya LSP, PTW, GMM. Ya, di sini ada yang namanya penyedia produk atau PT Panca Tunggal Wibawa dan GMM sebagai penyalurnya atau dikenal dengan distributor, stokis, substokis dan lain-lain. Yang keempat adalah BMT, Rahayu Kertaraharja dan Resipal. Ini sebagai unsur sehat. Ya, unsur sehat erat hubungannya dengan organ ginjal ya rekan-rekan. Bahwa setiap seseorang yang ingin sehat, ya berarti sehat itu tandanya masuk sesuatu yang positif dan mengeluarkan sesuatu yang negatif. Seperti halnya fungsi paru-paru tadi. Ya. Karena unsur sehat di sini erat dengan BMT, maka di rekan-rekan disarankan untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Itu salah satu sesuatu yang harus dibuang sama kita, disalurkan artinya. Seperti halnya kita kencing atau bernapas rekan-rekan atau BAB, segala sesuatu yang dikeluarkan itu erat hubungannya dengan sesuatu yang menyehatkan buat kita. Kebayang sama kita semua kalau nggak kencing sehari aja, kalau nggak BAB sehari aja, ya, gitu. Kalau nggak berkeringat sehari aja, ya. Kalau nggak belekan sehari aja, ya. Itu semua akan berpengaruh pada yang namanya imunitas tubuh, ya. Sehingga kita terjadi sesuatu yang terpendam sebagai sampah metabolik di dalam tubuh. Yang akhirnya kebanyakan sampah apa yang dirasakan? Namun ayah sampah di bumi numpuk karena rasa tidak tahu barara, bau, nah, atau mengalir ke kaki atau bagaimana? Nah, secara kasat mata kalau banyak sampah babarak tak kepada rubuh terbetah rekan-rekannya. Ya. Terus sampah itu ditumpuk nih. Ya, ada sampah organik, ada anorganik. Kan kita manusia ini omnivora ya. Pemakan segala. Ya, timimiti awi pangorana, tapi ke awi kolot didahar ku jelema. Anu atah, anu asak, setengah atas, setengah asak, bahkan nu buruk beuki. Eta jelema. Gitu. Kabayang sampahna. Ya, ketika kita tidak terjadi BAB. Gitu. Ketika tidak terjadi pipis. Oke? Ya. Kita rutin BAB aja, apa yang dirasakan kita ketika pup rekan-rekan? Bau banget dan sesuai dengan apa yang kita makan rekan-rekan. Ya. Nah, ini kebayang seperti itu.
maka wajib rekan-rekan untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Kemudian koordinat berfungsi sebagai fungsi iman atau fungsi spiritual. Maka jangan main-main di koordinat rekan-rekannya. Walaupun rekan-rekan punya koordinat yang masih isinya bisa dihitung jari gitu kan, 100, 200, 300, 400 gitu kan, 1000, 2000, 3000, 4000 misalkan. Ya, fungsi iman yang pertama dan yang utama dalam diri kita itu adalah mempunyai sebuah spiritual yang jelas. Sehingga spiritual dan iman itu disandingkan dalam teori Maslow itu sebagai kebutuhan aktualisasi diri seseorang. Ya, berarti lamun beriman itu aktual, lamun terbuka spiritual itu aktual, sama dengan seperti itu. Percuma identitas punya ilmu S2 misalkan, gedang, mari gedang. Ya. Finansial pakai apa misalkan? Kesehatan. Finansial buka wuling misalkan. Sok sampai disebut tadi. Kesehatan bukan rumah sakit serangan misalkan. Bukan dia mah bukan rumah sakit serangan itu. Rumah sakitnya irah saminggu sekali aya koordinasi. Aya limangan, pencetan ku limangan seorang dewa. Ya, bukan dia antar nulis nuhiji deui, pencetan ku limangan. Terus motor gitu. Serasa punya rumah sakit pribadi ya. Ya. Kemudian spiritual, pas jatuh ke spiritual, aya di koordinat. Nah, maka kejayaan GM yang sesungguhnya, ya, kesehatan tubuh yang sesungguhnya adalah punya spiritual. Dan kejayaan seseorang yang sesungguhnya adalah di koordinat rekan-rekan. Bukan di yayasan, bukan di PGRJ, bukan di LSP, bukan di BMT, tetapi di koordinat. Tepuk tangan untuk rekan-rekan para peserta. Adapun calon-calon ketua koordinat, Nyai Dasima yang paling cantik di sini, di ruangan ini, tiada lain tiada bukan kalau dibandingkan dengan Kak Iwan. Ya kan itu mah kaset ya gelis. Ingin nggak punya jaminan 1000? Ingin? Mau? Teteh? Ingin ya? Teh Mary? Mau banget? Bu? Udah? Berarti rekan-rekan semua calon ketua koordinat. Ya, sadari bahwa jadi calon ketua koordinat itu adalah puncak tertinggi daripada prestasi GM rekan-rekan. Bukan jadi ketua PGRJ, bukan jadi ketua yayasan, ya, bukan jadi ketua GMM, PTW ataupun LSP, bukan ketua BMT atau Resipan, tetapi ketua koordinat yang paling ketua koordinat mau hubungan aja Allah. Nah, akhirnya ketua PGRJ hubungan aja anggota. Karena urusan identitas itu jeung sosial, hubungan aja Allah ketua PGRJ mah. Nah, tapi ketua koordinat ingat ya, para ketua koordinat termasuk aing. Ya, ingat para ketua koordinat. Ya, penanaman keyakinan secara basic, ya, secara basic bagi seorang GMer dimanapun berada GMer-nya adalah diawali daripada koordinat. Oke, dia akan menjadi anggota PGRJ yang baik, di yayasan akan dia belajar dengan baik, di LSP akan lulus dengan sebaik-baiknya, PTW itu menyediakan produk, belanjanya juga oke, GMM usian KB seperti ini, BMT lancar KB, JIS zakat infak sodako, tabungan impian, tabungan umroh, tabungan nikah, tabungan naon dan sebagainya. Bisa selesai semuanya jikalau pertanyaannya adalah sudah benarkah kita memfungsikan
memfungsionalkan daripada koordinat itu sendiri. Ya. Segala sesuatu yang terjadi di PGRT dan lain-lain hal 5 organ tersebut bersumber daripada koordinat yang sudah mumpuni. Dalam artian menggembleng seseorang yang benar-benar percaya dan meyakini satu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua terhadap ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, percaya dirikah kita semua bahwa di dalam GM ini kita akan ada jaminan untuk bisa hidup, bahkan bisa menghidupi, untuk bisa sehat, bahkan bisa menjaga, untuk bisa kaya, bahkan ingin mengkayakan orang lain. Berarti semua itu kembali lagi kepada koordinat. Penting saya tegaskan di sini karena saya adalah produk koordinat. Dulu namanya Nur Sunda Gus Mustrati di bawah pimpinan Ameni Suwandi. Ya, saya digembleng. Ya, kepalanya dicarekan. Waktu dicarekan saat itu saya sakit hati, rekan-rekan. Saya sakit hati. Ditagih PGRJ, candanya PGRJ waktu itu mah ayam kene. Nenek laki Aptaria. Semua 50.000. Ya, ditagih nanti. Ayo nama 50.000 jadi bagi 2, aya dana pendidikan 20.000. Bagaimana? Tuh alam ujur tingkat sahat mayar oge. Boga kudu mayar we. Japren baheula mah. Aya mah mayar 50.000 dungu. Aya yayasanana, aya PGRJ jelas urang kene. Baheula mayar 50.000 tingkat sahat. Ya, pas ditanyakeun ka buya teh, "Boy, ka mana teh duit 50.000 teh?" Teuing om di bawah lompat. Itu sahat tuh juri. Ya, sehingga ini rekan-rekan semuanya kembali kepada koordinat. Ya, bahkan rekan-rekan semua yang hadir di sini saya yakin ingin mempunyai koordinat. Bahkan itu impian dari setiap orang. Ya, karena konsekuensi dari seorang terapis itu loba pasien, loba jaringan, ya, loba duit, omset gede. Eta konsekuensi rekan-rekan temenangmu eta mah. Ya, bahkan mau hayang oge kieu, mau hayang. Ya, hese kadang-kadang. Ya, tapi itu teh konsekuensi hese eta teh. Kan tadi cek Kang Wahyu, teguh dalam tujuan, bertahan dalam tantangan. Bertahan dalam tantangan apa? Jikalau seseorang menginginkan sesuatu belum kesampaian, itu aja tantangan kita. Nggak ada yang lain. Karena apa? Semua ini bertujuan adalah impian. Ya, berarti tantangannya ada di 5 organ tersebut. Ya, bayar KIS tapi itu bayar PGRJ, mau benang ke impian. Ya, gitu. Mundur. Balanya ayeuna 4 produkan ngatilu misalnya. Mau benang ke impian. Ya. Ayeuna kesehatan misalkan BMT, resipal dan sebagainya. KTA geus modal KTA teu diperpanjang si eta. Geus jauh KTA eueuh nyawaan. Nah. Tadi perpanjang, moal beunang teh ieu. Serkom. Ya, kudu diperpanjang, kudu ditaekeun deui tah Serkomna supaya hirup deui Serkomna. Encan wae menghambatkan impian. Terutama masalah percaya tadi dan yakin. Jelas itu penghalang dari setiap impian apapun. Ya, karena kita selalu berputar rekan-rekan pada sesuatu yang berbentuk spiritual, menerken spiritual, tapi aspek yang mendukung yang lainnya tidak. Ya, para ketua koordinat telat mayar PGRJ telat tuh. Ya, zakat infak sedekah telat nyontohan tikor yeuh. Ya, berarti tadi teh karena rekan-rekan semua ingin jadi tikor, ya berarti rekan-rekan wajib semua gitu untuk dahulu menjadi uswatun hasanah, menjadi sesuatu yang jadi role model. Ya, aya di dia sok mayar PGRJ telat. Dua di Bradom dan aya. Di Bradom mah aya cenah. Tapi dipakai doang yang pada mantep.
Nah, Nah, iya, kita sadari rekan-rekan, kekuatan iman seseorang, ya spiritual seseorang harus berdasarkan sesuatu yang jelas. Kunaon orang yakin, kunaon orang percaya, karena hiji orang buka identitas. Ya, supaya percaya diri kita buka identitas. Minimal warga Indonesia dia buka KTP. Ya, hari ini kemana-mana GPD. Kedua buka ilmu. Ya, jalannya buka ilmu pede. Itu jika tadi udah ngomong lihat tadi. Nanti bisa apa? Ya, walaupun saya sudah pindah sekolah D3 keperawatan seperti Arogi gitu. Ya, tapi alhamdulillah saya sudah menyelesaikan S2. Aduh. Padahal karek lapisan kedua itu ya beda ilmu sangat. Di kemana gitu? Next aja ke Oke. Para orang keuangannya kaitannya dengan konsep memfasilitasi keilmuan dan juga dapat disesuaikan dengan konteks ilmu selling atau penjualan. Dalam konteks ilmu selling merupakan salah satu metode selling efektif dan Gusmus Raksajasa, yaitu teknik selling loom. Nah, ini ada teknik selling loom. L-nya adalah list nama calon konsumen, bikin daftar nama. Oke. Bagaimana cara bikin daftar nama? Jangan jauh-jauh rekan-rekan. Pertama yang kita tuliskan adalah saudara-saudara terdekat. Amang, bibi, anak amang, anak bibi, anak tua, anak aki, anak mimi, dan sebagainya. Ya. Yang kedua, bebaturan SD, bebaturan SMP, bebaturan SMA, bebaturan D3, bebaturan S1, bebaturan S2. Enteng kan bikin daftar nama enteng, tapi yang bukan di dalam handphone rekan-rekan, bukan teman Facebook, teman IG, teman TikTok dan lain-lain, bukan. Ya, tapi yang tercatat secara tertulis di buku pasien atau di buku calon jaringan. Yang kedua adalah utamakan lingkungan terdekat tuh, lingkungan terdekat tadi saudara, teman-teman sepermainan, tetangga dan lain-lain. N-nya adalah niatkan untuk mengedukasi. Kajeng lain closing, niatnya lain. Kajeng, ya lain closing, tapi mengedukasi. Ya. Kemudian G-nya gunakan edifikasi, libatkan guru dan mentor. Berarti dari 3 hal ke atas selalu dengan cara terakhirnya itu edifikasi. Ya. Edifikasi, libatkan guru dan mentor rekan-rekan. Siapa guru dan mentor terbaik buat rekan-rekan? Adalah orang-orang yang memperkenalkan pertama kali GM ini kepada rekan-rekan. Tepuk tangan buat Uswa. Bagaimana jenengan kalau Uswa saya sudah tidak ada, bapak saya tidak ada, aki saya tidak ada, uyut saya tidak ada, semuanya habis dimakan ular. Misalkan saya adalah sebatang kara di GM ini. Tenang, Gusmus masih hidup rekan-rekan. Ya, Edik masih belegeran. David Timur tadi masih kena kurung. Kos-kosasi masih kena herang. Bayu mau jualan karek wisuda. Dendam, aing pun dendam. Next. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan. Koordinasi seperti ini. Mohon maaf rekan-rekan, tidak hanya mendengarkan ya. Poin berikutnya adalah kemudian diam dengan penuh perhatian atau loyalitas. Lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya menjadi sebuah komitmen dalam kehidupan. Baik, Buya Gusmus.
Di sini tidak ada kata-kata closing rekan-rekan. Ya, berarti closing bukan yang utama. Ya, bukan seberapa pandai seseorang menjual produk. Oke, tetapi sebagaimana yang ditugaskan tadi adalah sekuat apa kita mengedifikasi satu diri kita nih, kedua ilmu kita dan guru-guru kita atau mentor-mentor kita. Ya, dan bagaimana mengedifikasi lingkungan terdekat rekan-rekan dimanapun rekan-rekan punya pasien. Oke, ketika rekan-rekan misalkan macam edukasi lingkungan, edifikasi lingkungan teh, lamun rekan-rekan didinya usum rambutan, tong nanyakeun buah gitu, tong nanyakeun duren, ya, tong nanyakeun nangka, dan didinya ke usum rambutan. Pan ayeuna mah zaman viral. Zaman viral rekan-rekannya segala lupa viral FYP gitu dalam TikTok kalinya. TikTok saya Yogi PKD kok edifikasi ya. Jadi patokannya itu adalah bagaimana seseorang punya kemampuan itu. Sebanyak apapun edukasinya, ya, buat rekan-rekan semua kepada PJL ataupun jaringan rekan-rekan, maka sebanyak itu pula nanti akan ada kemanfaatannya. Baik produk kita dibeli atau jasa kita dipergunakan ataupun dia masuk dalam konsep jaringan kita. Mau dong belajar, mau dong ordernya 1, mau dong dibekam nyobain. Ya, di awal tuh seperti itu pasti. Karena apa? Diedukasi terlebih dahulu. Sehingga pertemuan kedua, ketiga, ke 100, ke 2000, ke 3 juta dan sebagainya pertemuan itu, ya kita tinggal duduk manis rekan-rekan. Ketika proses ini benar nih, duduk manis seperti apa? Dia sendiri sudah bisa memahami tentang keluhannya. Ya, minggu hari teh datang ke orang ke klinik teh, aduh, punten cenah, abi teh karaos dicangkeng, kemari mam jengkol. Pasiennya itu sendiri yang bilang, ya, bukan harus didiagnosis sama kita gitu. Untuk pertemuan kedua mah, aduh, cenah abi deui itu hampura aja. Ngagarekeun ka didinya. Nah, ada daging domba. Pasiennya sorangan geus apaleun gitu. Ya, geus teredukasi pasiennya. Sehingga dalam 4 polanya terganggu, pasti dia rumasak tah. Ya, akhirnya dia mau diterapi lagi. Seperti itu. Tekudu tisuk-truk tidung-dung ayeuna rekan-rekan menawarkan door to door dan sebagainya sebenarnya. Ketika punya PJL 1, 2, 3, 4, 5 aja, ya, di situ ada konsep tadi bagaimana menggali daftar nama. Ya, menggali daftar nama. Dari 5 pasien bisa jadi 10 pasien. Satu orang bawa 1. Ya, ketika si pasien ini bilang, aduh rawaseun, nikmat, ngalaremplong, ngarareunah dan sebagainya, berarti sok bu upami ieu nikmat, upami ieu rawaseun, sok dugikeun ka tetangga ibu, ka saudara-saudara ibu. Angkir ka dieu supaya merasakan manfaat yang sama dengan yang ibu rasakan. Kan kalau diedukasi begitu. Ya, ulah kieu aya penuh kieu terapis teh. Begitu datang, wah, di imah 2 tingkat. Asik. Di mana ada mobil guling. Misalkan. Ya, terus dibukakan motor Adipi, ya kan? Anu can lunas teh. Di gigireunana aya Nmax. Ya, can lunas di sana. Gitu kok aya mobil HRV. Can lunas. Nah, terus langsung dinawatak teh. Aha, aya di bawah. Cuan. Begitu titik genep inti, bu teu inget kana beungeut. Nah, inget kana beungeut, leher bagian atas samping kiri, samping kanan, depan, geus teu inget mah bu teh naon, bukan titik na teh ka mana jurusanna. Nu penting mah cuan. Ya, ayeuna teh tah ieu teh cuan. Jadi balikan heula karena begitu asup, ya, geus ningali cuan. Kayak rata-rata aja termasuk abdi. Menggelak. Ya, akhirnya kayak 2 jam.
insaf, boleh tarik insaf 2 jam. Nah, tetapi apa yang harus kita lakukan? Pertemukanlah konsep keilmuan ini dengan impian si PJL. Impian jelema gering naon Pak? Impian orang naon? Duit Pak. Nah, benar tuh, impian orang duit. Impian orang yang mobil, yang motor, yang imah dan sebagainya. Ya, maka nggak harus bilang ke pasiennya bahwa ini sekian juta dan sebagainya. Nggak usah. Seberapa kuat tadi spiritual kita terhadap impian kita sebenarnya. Ya, maka itu aura kepercayaan kita, keyakinan kita akan diterima sama-sama dengan punya impian juga. Nah, jika GM ngawakung yang GM deui. Nah, GM positif, GM negatif, aya kan? Nah, GM positif, GM negatif ngawangkong. Pak kuat-kuat, akhirnya duana negatif. Ya, karena positif kali negatif, negatif kali positif, negatif sarua. Oh, mau negatif dan negatif lah. Positif kalau negatif dan duana. Nah, kan gitu. Gitu. Jadi pertemukanlah ibu hoyong kumaha teh ibu teh hoyong abdi mah hoyong ka pasar deui cenah abdi geus lirat deui ampun-ampunan. Abdi mah hoyong tiasa tapak deku. Abdi mah hoyong tiasa salat deui jejet. Abdi mah hoyong tiasa ka kebon deui, hoyong tiasa ngasuh incuk deui dan sebagainya. Itulah impian-impian mereka. Maka tanpa disadari oleh kita, impian mereka akan bertemu dengan impian kita. Cek urang teh S2, S2, misalkan impian yang S2 gitu. Nah abdi mah mau S2. S3 hantu. Itu S3 lah. Gitu. Jadi impian ketemu dengan impian. Lamun impian ketemu dengan pangabutuh, bagaimana yang terjadi? Maka si PJL eta bakal dari awak mulai cabak cager mah. Nah, maka si PJL eta muriang bernas diri sta. Komo bari jeung si terapisna teh geus paraseah heula di imah. Dicapakeun ka PJL anu keur negatif nya. Negatif kali negatif naon tah? Positif rajek rek asli. Tah eta padang teuing. Tos sakitu heula. Kamu milu payun. Nah, dengan payung dilajang deui rekan-rekan. Karena 12 kali pertemuan. Ya, yang jelas yang duduk di sini, yang berdiri di sini nanti adalah rekan-rekan semua. Saya hanya membuka saja coba maju angkos selanjutnya nantinya tidak simak kita tampilkan ke depan. Membawakan materi bangku bagian atas. Itu nanti ke depan. 12 kali pertemuan dengan berbagai macam meridian atau organ dan kita semua nanti akan dirandom, nanti ditelepon sama Ang Edi. Bayangna misalkan Kang Kenal karep bawakan materi adu boxer misalkan. Haji Idam tampil ke depan bawakan materi bola laut misalnya. Ya kita lebih. Ya, itu nanti akan dirandom sama yang selanjutnya. Oke, kita ada waktu untuk istirahat setengah jam soliskan. Nanti akan dilanjut dengan materi yang utama dari guru besar kita semua, Ang Edi Suardi. Oke, yang terakhir pesan dari saya adalah perbaiki 5 aspek itu, terutama di koordinatnya masing-masing. Oke, di sini ada GG Gunung Gede, ada NS, ada NN, di mana juga terdiri dari beberapa koordinat, 3 koordinat. Ya, itulah koordinat-koordinat yang sebenarnya menjadi patokan utama untuk yang namanya spiritual. Maka perbaiki kerjasama di antara koordinat yang satu dengan yang lain, sehingga semua anggotanya punya tekad yang jelas, punya niat yang jelas, punya impian yang jelas, punya visi yang jelas. Mau dikemanakan nih koordinat kita ini? Mau seperti apakan tipu daripada koordinat kita ini? Mau di mana kita tonjolkan prestasi kita di depan mentor-mentor kita, guru-guru kita? Ya, terutama bagaimana seseorang bisa berubah, itu saja. Ya.
bukan merubah seseorang yang lain, tapi bagaimana kita sendiri bisa berubah. Berubah jadi apa? Ya, berubah jadi punya nilai, punya harga, dan punya martabat. Mungkin itu saja rekan-rekan saya mohon maaf atas kekurangan. Saya Diki Muryadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.